Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8, Bumiku. Subtema yang ketiga, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 2 dan 3. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Berdoalah terlebih dahulu. Ayo membaca. Bacalah dengan saksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan pada tiap paragraf. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. 2. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu, bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Teks bacaan di atas terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Bacalah kembali masing-masing paragraf. Carilah informasi penting dari paragraf tersebut yang bisa disajikan melalui gambar atau visual dan sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Paragraf 1. Informasi penting dapat disajikan melalui gambar virtual yang dapat disajikan melalui gambar atau visual. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, inilah informasi visualnya. Paragraf kedua, bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Kalian bisa membuat informasi visualnya. Paragraf ketiga, bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Kalian bisa membuat informasi visualnya. Ayo berkreasi. Kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini.
Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame adalah: 1. Iklan. Pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Kalian bisa melihat contohnya. Iklan baris. 2. Spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, di sekolah kita pun sering kita memasang spanduk. 3. Brosur. 3. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. 4. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. 5. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara yang ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. 6. Baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Berikutnya pembelajaran ketiga. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi, infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Diolah dari berbagai sumber. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan Labuan Bajo. Bersama dengan temanmu, identifikasikanlah informasi penting dari bacaan tersebut. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan di dalam format yang disediakan. 5 informasi penting dari bacaan. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. 2. Labuan Bajo memiliki banyak tempat wisata. 3. Pulau Komodo dan Pulau Rinca merupakan tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. 4. Labuan Bajo sudah memiliki pelabuhan dan bandar udara. 5. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di Labuan Bajo. Berdasarkan informasi dari bacaan, cobalah untuk menyajikan kembali secara visual. Ayo mengamati. Carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber.
Analisislah informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Tulislah hasil analisismu. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Masyarakat setempat Labuan Bajo mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata. Secara tidak langsung, kegiatan pariwisata di Labuan Bajo akan membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat Labuan Bajo dapat menjual souvenir untuk buah tangan yang akan dibeli pelancong sebagai kenang-kenangan akan Labuan Bajo. Masyarakat Labuan Bajo dapat menyewakan akomodasi tambahan kepada para pelancong. Masyarakat Labuan Bajo dapat mengadakan dan menyelenggarakan pertunjukan seni budaya setempat. Ayo mengamati. Salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Bersama dengan temanmu, ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Deskripsikan gambar tersebut. Analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Gambar 1. Deskripsi gambar banyak sampah di aliran sungai. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Tidak membuang sampah di sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, mendaur ulang sampah. Gambar kedua, deskripsi gambar asap yang keluar dari kendaraan menyebabkan polusi udara. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Menggunakan kendaraan layak jalan yang dibuktikan dengan surat lulus uji emisi. Gambar ketiga, deskripsi gambar mengajak kita penduduk bumi untuk menanam pohon demi masa depan bumi kita yang lebih baik. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak untuk hidup di lingkungan bersih dan sehat. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Tidak menebang hutan sembarangan, tidak membakar hutan, menjaga kelestarian hutan. Deskripsi gambar yang keempat, baliho yang berisi gambar yang menarik dan informatif dengan ukuran besar yang berada di tempat umum. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi, hak untuk hidup di lingkungan bersih dan sehat. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Tidak menebang hutan sembarangan, tidak membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahaminya dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat belajar di rumah, tetap berdoa, salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.